Penggunaan NIK, NPWP, dan berbagai macam kartu yang digunakan oleh masyarakat Indonesia membuat masyarakat resah karena tidak mudah untuk melakukan penghafalan pada angka-angka yang digunakan pada NIK, NPWP, dan kartu lainnya. Maka muncullah terobosan yang mengusulkan NIK itu sebagai salah satu angka yang digunakan pada angka nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dalam pasal 2 ayat 1A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PMK Nomor 112 garing PMK 03 garing 2022 tentang NPWP bagi orang pribadi, orang bagi WP bagi badan, dan WP bagi instansi pemerintah secara resmi dimulai integrasi NIK menjadi NPWP. Diresmikan pada tanggal 19 Juli 2022, proses transisi akan berlangsung pada tanggal 1 Januari 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 1 Januari 2024. Penggunaan NIK menjadi NPWP itu tentunya akan memudahkan bagi masyarakat karena tidak lagi harus menghafal nomor-nomor yang udah nggak bisa dihafalkan karena terlalu banyak nomor yang harus dihafalkan, karena tentunya juga ada SIM, NIK, atau NIK, NPWP itu beda-beda yang semulanya, tapi sekarang pemerintah sudah menerapkan kebijakan tersebut sampai dengan Juli kalau tidak salah. NIK menjadi NPWP memiliki dampak yang positif ke depannya. Dengan diintegrasikan NIK menjadi NPWP, kita dapat memudahkan proses administrasi, menghindari sanksi dari pemerintah, meningkatkan kredibilitas bisnis, dan membantu pemerintah dalam pengumpulan data-data atau pendapatan data. Karena NIK ini udah ada dari lahir, sejak lahir kita udah punya NIK yang tercantum di dalam KK, jadi tidak usah khawatir jika tidak harus membuat NPWP lagi, hanya perlu di validasi lagi. Dampak positif penggabungan NIK menjadi NPWP pajak adalah Ditjen Pajak lebih mudah untuk melakukan pelacakan dan pemungutan pajak, memperoleh basis data perpajakan yang luas dan akurat. Masyarakat memperoleh pelayanan perpajakan yang lebih cepat dan mudah, tidak perlu memiliki banyak identitas seperti yang saya bilang tadi, tidak perlu menghafal banyak-banyak angka gitu. Dan lebih memudahkan masyarakat gitu. Sedangkan dampak negatifnya adalah banyak masyarakat yang salah menafsirkan, mengira yang sudah mempunyai NIK akan membayar pajak. Tentunya tidak ya. Kita harus membayar pajak kalau kita udah berpenghasilan sebulan itu 4,5 juta atau dalam setahun 54 juta. Jadi kalau udah lebih dari 4,5 sebulan atau 54 juta dalam setahun, itu kita akan membayar pajak. Selain itu, penerapan NIK menjadi NPWP membuat semua transaksi akan terdeteksi dan keterbukaan data juga semakin jelas. Seharusnya petugas pajak lebih mengawasi lagi antara masyarakat dengan Ditjen Pajak sehingga program penggunaan NIK menjadi NPWP bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Bye bye.